apakah masih potensial? Berapa sih bang profitnya? Berapa sih bang keuntungannya? Dalam sebulan gua average dapat. Yolah, seneng banget kali ini gua bisa balik lagi nemenin lo setelah sebelumnya pemanasan gua buat video yang ini dan ini. Nah, di video kali ini gua pengen menjawab semua request dan pertanyaan kalian yang masuk di kolom komen gua pada video ini. Yang nanyain, bang, berapa sih harga franchise Jelly Potter? Bang, di mana nih bisa beli franchise Jelly Potter? Bang, gimana sih jualan franchise Jelly Potter? Susah atau enggak? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang enggak gue bisa jawab satu persatu, gue jawab di video ini. So, pada video kali ini gue akan ngebahas tuntas dan mengupas tuntas pengalaman gue yang pernah gue ceritain di video kemarin tentang franchise Jelly Potter, khusus Jelly Potter, tanpa adanya endorse dan 100% berdasarkan pengalaman gue pribadi. Sebelum kita masuk, kita cek dulu yang satu ini. Oke, jadi awal dulu gue buka minuman ini karena gue pernah nyobain di salah satu pameran di JCC. Waktu itu ada pameran pencarian kerja gitu, gue salah satu panitianya atau IO-nya. Dan di luar itu biasanya suka ada aneka jajanan UMKM, jualan minuman, makanan untuk para peserta. Nah, gue waktu istirahat, gue sebelumnya belum pernah nyobain minuman ini. Terus gue coba, kok rame banget ya. Penasaran, akhirnya gue beli deh. Pas gue coba, gue inget banget waktu itu gue beli Grape Yakult sama Mango Yakult. Dan pertama kali gue coba, bener sih gue cocok dan rasanya enak. Harganya cuma 10.000. Kalau biasa normalnya harganya cuma 10.000, tapi karena pameran harganya jadi 15.000. Dan pertama kali gue cobain, gue langsung suka. Setelah itu gue mikir, kayaknya gue harus buka deh. Kayaknya gue harus beli franchise Jelly Potter minuman ini karena enak dan gue cocok. Terbukti gue lihat anak-anak para pencari kerja, orang-orang yang datang ke sana itu pas keluar mereka pasti ngantri di Jelly Potter. Mereka pasti banyak banget beli Jelly Potter. Dari situ gue ngeliat salah satu stand yang menarik perhatian di antara stand-stand yang lain. Makanya gue tergerak hati gue untuk mencoba. Dan bener aja rasanya enak dan gue cocok. Nah, mulai dari situ gue mencari-cari, ngulik-ngulik. Kalau misalnya gue mau open, harganya berapa yang harus gue bayar, skemanya bagaimana, supply-nya bagaimana, ambil barangnya atau produknya gimana. Lalu ada biaya-biaya apa lagi kah yang akan timbul ketika nanti gue buka, dan masih banyak lagi. Jadi setelah gue mencoba pertama kali di tempat kerja gue waktu itu di JCC, 6 bulan kemudian gue dapet nih kontaknya. Kontaknya gue dapet di Instagram. Lo bisa cek linknya di bawah, gue kasih link Instagramnya. Di situ dia nyantumin harganya, cabangnya di mana aja, jenis minuman dan lain-lain. Lo bisa cek aja Instagramnya. Dan dari situ gue coba kulik-kulik, gue scroll-scroll, akhirnya gue inbox dan gue DM ke admin Instagramnya. Dari admin itu gue dikasih kontak. Kontak itu adalah kontak customer service-nya Jelly Potter, customer service-nya mereka. Dan kita berwhatsappan selama kurang lebih hampir sebulan. Di situ gue nanya proses pengirimannya bagaimana, harganya berapa, nego harga, apa aja yang didapat, skemanya bagaimana, lalu apa aja yang harus dibeli dari sana, apa aja yang bisa bebas kita masukkan, apa aja peraturan-peraturan akan timbul ketika kita nanti join dengan franchiser atau dengan Jelly Potter. Singkat cerita, hampir sebulan gue sudah memantapkan hati gue. Akhirnya gue transfer waktu itu
harganya lagi promo, tadinya 20 juta sekian jadi 18,5 atau 18.500.000. Nah, 18.500.000 itu yang lo dapat itu semua peralatan yang lo pernah lihat Jelly Potter di deket rumah lo atau di deket tempat lo berada. Jadi mulai dari gerobak, gelas takar, gelas aduk, sendok, cup, bahkan mereka ngasih botol-botol sirup juga mereka kasih, takarannya, box es mereka kasih, bahkan mereka juga kasih kalau nggak salah itu 50 bubuk dan lebih dari 50 cup untuk pertama kali beroperasi, untuk pertama kali jalan. Ketika gua udah deal, ketika gua udah paham dengan skemanya, next stepnya gua daftar online. Jadi gua daftar di GoFood dan di GrabFood. Dulu rate-nya masih 20%, sekitar 2 mingguan. Jadi memang GrabFood agak lama, hampir sebulan lebih baru jadi GrabFood. Kalau GoFood memang fast respon dan cepat. Nah, ketika perlengkapannya sudah siap, online-nya sudah siap, gua rencana buka. Rencana bukanya itu di rumah gua sendiri. Nah, kios itu selama ini disewakan sama orang. Daripada gua nyewain sama orang, lebih baik gua sendiri yang nyewa pada saat itu. Nah, ketika lokasi yang gua ajukan yaitu rumah gua sendiri di approve, disetujui, maka gua kirim alamat titik koordinatnya ke admin yang gua WhatsAppan tadi sama dia. Gitu. Jadi setelah gua beres-beres kios gua kecil cuma 4x5 lah, 4x5 meteran. Itu setelah gua siapin, gua sapuin, gua pel, gua beres sampai gua siap menerima kedatangan si gerobak. Itu gerobak ternyata datangnya 2 mingguan setelah kita transfer. Jadi skemanya kita transfer dulu ke nomor rekening yang dikasih. Di situ kita masuk booking nomor antrian keberapa, bahwa gerobak dan peralatan akan dikirim ke kita. Nah, dari gua transfer dan datang itu sekitar spasinya atau selangnya 2 minggu. Jadi 2 minggu kemudian gerobak dan peralatan datang. Gua inget banget itu tengah malam, jam 11-an datang semua. Itu gua seneng banget. Nah, gue persiapkan semuanya mulai dari online, peralatan-peralatan semuanya, sampai gue mencari supplier es batu. Gitu. Ingat, supplier es batu yang gue pakai di sini adalah es batu halus ya, es batu pasir, bukan es batu kristal. Jadi yang sering dipakai di es kepal Milo, di jus-jus, nah kayak gitu. Karena itu akan merubah rasa dan membedakan takaran. Kenapa gue pakai itu? Karena rasanya lebih enak, dan kalau gelas Jelly Potter kan tinggi-tinggi tuh. Tinggi-tinggi gelasnya. Paling kalau kita aduk itu cuma nyampe setengah gelas, setengahnya lagi es batu. Nah, es batu itu yang kecil-kecil untuk menutupi spasi dari minumannya yang udah kita buat sama sisa dari kekosongan. Nah, itu es batu sisanya. Oke, untuk lapak seperti yang gue bilang sendiri, karena lapak gue sendiri, gue cuma nyumbang bulanan itu 500.000 ke nyokap. Jadi di situ gue cuma bayar air, listrik, dan sampah tiap seminggu sekali akan ada yang ambil, tukang sampah. Jadi untuk variabel cost listrik, air, sampah itu sebesar 500.000. Tidak ada biaya keamanan atau tidak ada preman karena itu masih rumah gua. Mungkin kalau lo buka di pinggir jalan, di kios-kios, mungkin akan ada tambahan biaya keamanan atau biaya preman. Itu notes yang harus lo simpen dan lo kalkulasi nanti. Itu akan mengurangi profit lo nantinya di akhir bulan. Nah, setelah variabel cost yang tadi, ada biaya air, listrik, sampah, lalu ada yang namanya gaji pegawai. Seperti yang lo tahu, gua pada saat buka gua masih kerja, dan gua mengandalkan saudara gua sendiri. Saudara gua sendiri ini yang buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu selama sekitar 12 jam setiap hari, libur kadang-kadang seminggu sekali kalau pas lagi capek. Itu gua kasih fee
average 50 per hari. Itu 50 per hari, 50.000. Jadi dia dalam sebulan dia bisa mengantongi dengan bonus-bonus ya, bonus yang gua kasih. Itu dia bisa ngantongi lebih dari 1,5 juta, hampir dan pernah menyentuh angka 2 juta per bulan. Itu untuk gaji pegawai. Jadi untuk kos-kos tempat, air, listrik, sampah itu 500, jadi 2 juta. Nah, 2 juta ini adalah fixed cost yang lo harus bayar di luar bahan baku. Bahan baku beda sendiri ya. Jadi sisanya sekitar 40-45% itu adalah profit lo di luar biaya karyawan dan biaya variable cost tadi. Nah, bahan baku ini kita harus ambil di pusatnya, yaitu di Jakarta Utara, dekat Kemayoran, dekat PRJ. Nah, jadi kita itu harus ambil sendiri karena gua dulu ada mobil, ada kendaraan, jadi gua ambil pakai kendaraan. Untuk yang berada di luar kota, mereka akan mengirimkannya dengan ekspedisi. Jadi karena gua nggak terlalu jauh, Jakarta Depok, gua belanja sekitar 2 minggu sekali. Gitu. Jadi gua harus stock opnam, gua harus stock up belanja bulanan itu 2 minggu sekali, yang mana sebulan 2 kali. Setiap gua belanja itu gua habis sekitar 1 juta. Jadi gua keluar 2 juta untuk 2 kali belanja dalam 1 bulan. Gitu. Nah, biaya ini akan nambah kalau lo misalnya jauh dari Jakarta Utara. Misalnya lo ada di beda pulau, beda wilayahnya jauh, lo harus bayar ekspedisi lagi, ongkos bensin lagi, dan lain-lain. Karena memang pusatnya, gudangnya semua itu di Jakarta Utara. Semua bahan baku mulai dari powder, glass cup, jelly, selasih, dan lain-lain, itu lo memang harus belinya pusatnya di sana. Gitu. Jadi lo terikat kontrak untuk tidak boleh beli bahan-bahan di luar pusatnya. Agar apa? Agar menyamakan rasa yang udah ada. Kalau lo misalnya beli powder sendiri, jelly sendiri, selasih atau segala macam bisa aja, tapi itu akan merubah rasa. Jadi itu di rumah gua itu memang agak jauh, itu ada yang jual jelly powder. Banyak yang komplain ke gua kalau di tempatnya dia itu nggak seenak di tempat gua. Mungkin asumsi gua, dia itu ngejualnya bubuknya campuran karena minimalisir cost. Jelinya dia beli sendiri untuk minimalisir cost. Jadi memang banyak di sana franchise yang pengen ngepres dana, ngepres cost, sehingga dia mengorbankan rasa dan kualitas. Gitu. Kalau gua bener-bener pure dari sana, walaupun keuntungannya oke lah, nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget, tapi gue tetap menjaga kualitas, yang mana nanti konsumen akan jadi loyal customer yang datang terus-terusan ke gue karena rasanya cocok, harganya sama, tapi gue lebih enak karena gue pakai semua takaran dan semua bahan baku yang gue pesan dari pusat. Dan tadi gue udah sempat bilang berapa fee untuk karyawan. Kalau gue sendiri untuk karyawan itu gue gaji di average 1,5 juta. Lo bisa memposisikan keuangan lo, memposisikan kondisi omset lo bisa atur. Misalnya lo bisa, gue mau 1 juta aja deh per bulan, gue mau 1,5, gue mau 1,7, bebas. Kalau gue hitungannya per hari 50.000 masuk, kalau dia nggak masuk nggak akan gue bayar, akan gue potong, dan gue bayarnya di tiap akhir bulan. Gue kasih jatah dia seminggu sekali untuk istirahat, jadi dalam seminggu itu libur, dia bisa pilih harinya kecuali hari Sabtu. Karena hari Sabtu, Jumat dan Sabtu ya. Karena Jumat dan Sabtu itu lagi high-nya orderan, lagi rame-rame. Jadi dia bisa milih, dan gua kasih bonus itu per cup kalau nggak salah itu 200. Jadi dalam sebulan itu bisa laku berapa cup dikali 200 rupiah. Itu bonusnya buat dia. Ya, gua gaji karyawan ya itu sekitar dengan bonus-bonus ya hampir 2 juta lah. Jadi di atas 1,5 dan di atas 1,5 pasti bersih mereka dia ngantongin tiap bulan.
hampir 2 juta tiap bulan dia pasti dapat. Itu untuk gaji pegawai. Dan balik lagi, ini usaha, kalau lo belum bisa pegang sendiri, lo masih cari orang, pilih kalau bisa yang lo kenal, bahkan yang lo kenal sekalipun bukan menjadi jaminan bahwa dia akan jujur selamanya. Gitu, karena memang dalam usaha seperti ini F&B, karyawan memang yang krusial kalau kita masih belum bisa in charge langsung. Gitu. Kenapa gua stop sekarang usaha ini? Karena memang gua masih kerja sampai sekarang dan gua mencoba ini untuk bisnis sampingan gua aja, untuk passive income. Nah, dagangan gua stop karena karena karyawan gua, saudara gua sendiri, itu dia lagi ada masalah keluarga dan dia pengen fokus dulu ke keluarganya. Jadi it's okay, gua kasih space, gua kasih waktu untuk dia fokus dengan keluarganya sendiri. Setelah dia resign, sempat gue beberapa kali 3-4 kali cari orang yang mana nggak cocok karena bukan karena wataknya segala macem ya, tapi karena memang dia jarang masuk, dia ngetik duit, dan banyak faktor-faktor X lainnya yang ngebuat gue udah deh, daripada gue rugi terus, mendingan gue tutup gitu. Dan masukan dari gue, usahakan kalau bisa cari karyawan itu cewek, karena cewek itu lebih jujur dan lebih loyal. Tapi susahnya kalau cewek itu dia nggak bisa balik malam dan dia nggak bisa angkat-angkat berat. Karena posisinya gue udah ada kiosnya, jadi nggak ada angkat-angkat berat, dan baliknya pun juga normal jam 10, jam setengah 11 gitu. Karena rumah saudara gue nggak jauh dari rumah gue. Bukannya gue mendiskreditkan pegawai laki ya, karena balik lagi kejujuran pasti beda-beda tiap orang. Tapi biasanya pegawai cewek itu dia lebih loyal dan lebih jujur. Tapi memang mereka akan banyak komplain segala macam. Tapi selama kita bisa ajak ngobrol, ajak bicara, gue saranin pegawai cewek lebih oke. Nah, banyak yang nanya, berapa sih bang profitnya, berapa sih bang keuntungannya? Seperti yang gue bilang tadi. Jadi bahan baku itu sekitar 50-55% gitu ya. Yang lo dapat let's say 45%. Nah, 45% dari keuntungan yang lo dapat itu tiap bulannya, kalau gua sisakan buat gaji karyawan dan bayar variable cost gua bayar listrik ke nyokap, bayar air ke nyokap, gua nyumbang keamanan ke nyokap. Nah, setelah itu dikurangi, yang gue dapat itu hampir 10 pada saat itu tiap bulannya. Ya sekitar 789 juta lah per bulan bersih saat itu. Karena memang minuman yang kelasnya menengah dan menengah bawah ini itu marginnya nggak terlalu besar, tapi dia harus main di kuantitinya harus banyak. Pas banget karena kelas-kelas menengah dan menengah bawah ini kan kelasnya banyak, jadi dia sangat sensitif sama harga. Jadi memang gimana caranya lo harus genjot dengan promo. Gua sering banget ngasih promo itu buy 2 get 1, buy 1 get 1. Terus gua lihat nih kalau ada rasa yang lama habisnya atau nggak habis-habis, gua kasih itu sebagai gratisan. Misalnya dia beli yang mahal, beli yang Yakult ya, yang harganya 12-13 ribu, nanti dia dapat free-nya misalnya yang avocado. Avocado itu kan jarang orang suka. Jadi gimana caranya biar stok-stok lo yang jarang orang suka itu habis, ya lo harus kasih gratisan, lo harus kasih promo bergain gitu. Jadi dengan buy 1 get 1, buy 2 get 1 dan lain-lain. Katakan dalam sebulan gua average dapat, let's say gua dapat average 700 sampai 800. Kita ambil 700 omset. 700 dikali 30 21 juta. 21 juta. Karena 700 per hari dikali 30 hari selama sebulan 21 juta. Nah, dari 21 juta ini di gua akan gua kurangi dengan biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini, dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat bersih. Nah, itu yang bakal jadi keuntungan gua. So, kalau menurut gua apakah masih potensial? Selama bisnisnya disuka dan orang tahu rasanya, sangat potensial. Yang jadi masalah adalah lo mau nyoba atau enggak, lo mau terjun langsung atau enggak. Enggak semuanya, enggak setiap hari bagus. Kadang-kadang gue juga pernah sama sekali nggak ada yang beli karena hujan. Nah, gimana caranya
kita tetap memaksimalkan promo-promo dan sabar kalau misalnya pas lagi drop sama sekali nggak ada omset di hari itu. So, kalau dari gua, semua minuman it's okay. Seperti habis Harry Potter kan gua pernah open manja cheese tea juga. Sebenarnya oke, rasanya enak, kelasnya masih banyak, pasar dan demand-nya masih banyak yang makan. Cuma memang semakin banyak kompetitor, lo harus punya nilai atau added value yang bisa lo kasih. Misalnya dengan harga yang sama, yang lain itu rasanya amburadul, tapi kita tetap sesuai SOP, rasa dan lain-lain, sehingga dengan harga yang sama rasa kita jauh di atasnya. Atau dengan harga yang sama, rasa yang wah, kita bisa ngasih buy one get two, kita bisa ngasih tambahan gratisan. Itu adalah benefit-benefit yang nggak semua kompetitor kita kasih. Walaupun lo buka Jelly Potter, cabangnya udah di seluruh Indonesia banyak, rasanya sama, tapi kalau lo punya kasih nilai tambah, kasih gratisan, kasih rasa yang lebih enak, kasih mungkin tambahan jelinya banyak, kasih voucher lah untuk balik lagi atau apapun, konsumen akan lebih loyal sama lo. Apalagi kalau lo ikutin SOP dan resepnya, rasanya akan sama seperti pusat, yang memang mereka buat rasa itu sudah teruji dan sudah disukai. Kalau nggak gitu mereka nggak akan buat rasa dan mereka nggak akan buat usaha ini. Itu akan pasti diminati, dan kalau dibilang rame-rame, tapi kalau dibilang rame terus nggak selalu karena dagang. Kita bisa rame, bisa sepi, tapi keseringannya pasti lumayan lah. Sehari-harinya ada aja. Itu dulu dari gua. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan yang masih ada di pikiran lo. Kalau lo masih ada yang ingin tanya, silahkan komen di bawah dan follow Instagram gua di @diovenda. Itu lo boleh DM, lo boleh komen di situ juga, nanti akan gue jawab gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar gue lebih semangat untuk buat akun yang berguna ke depannya. So, see you and goodbye.